Pujilah Tuhan. Tuhan baik buat kita. Tuhan mengasihi kita, kasih kesempatan buat kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuliakan nama-Nya. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian yang pertama, sering pun tak mengerti.
meninggikan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Sudah melekat di dalam sanubari kami, para anak-anak-Mu yang telah percaya kepada Engkau. Kesempatan pagi ini, bolehlah kiranya kami berkenan untuk menghampiri Engkau. Sucikan terlebih dahulu hati dan pikiran kami, yang sebenarnya kami tidak layak menghampiri Engkau ya Allah. Tapi ampuni dari segala dosa dan kesalahan, agar kami bisa bersama-sama berhimpun bergumul demi nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu pada saat ini ya Allah. Dalam satu kehadiran kami hanya untuk meninggikan, memuliakan, menyanjung Engkau di tempat ini. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin acara bagian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hamba tahu bahwa kuasa Roh Suci-Mu akan senantiasa mengurapi kami pribadi. Apabila ada teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan Yesus akan mentar mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Yang mungkin mereka masih di rumah bermalas-malasan, Tuhan akan tolong dan jenguk mereka satu persatu. Ketuk pintu hati mereka ya Allah, agar sadar apa yang mereka kerjakan di dalam dunia ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Kudus, apa yang telah Kau berikan kepadaku tidak sepenting apa yang aku berikan kepadamu ya Allah.
Maka dari itu ya Tuhan, kiranya senantiasa Kau pimpin kehidupan kami, agar kehidupan kami yang selanjutnya memenuhi satu kebahagiaan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah satu doa kami kepada-Mu ya Allah, dan kami buka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Hamba berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita selayaknya, kita sepatutnya mengatakan haleluya puji Tuhan, karena Allah itu baik bagi Tuhan. Kita pujian ini, haleluya, haleluya puji Tuhan. Haleluya, haleluya puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Kita punya pengharapan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja.
Dia menyediakan bagi kita tempat di surga, tempat yang indah dan sejuk. Puji nama Tuhan. Dia adalah batu karang perlindungan kita. Dia yang menopang kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Salungan sekarang untuk berdiri. Batu karang perlindungan. Tuhanlah perlindungan kita. Jangan Tuhan, kita aman di dalam Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya mohon Mas Husain untuk persembahan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Bapak ya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Bapak, di mana kami telah merasakan kasih setiamu, di mana kami telah merasakan cinta kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami setiap hari, semakin hari akan semakin dekat kepada Engkau ya Bapak. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu dan tulus, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau. Ya Bapak ya Tuhan, biarlah kami ucap syukur ya Bapak. Kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau, di mana kami akan memberikan yang berharga, namun kami akan memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Biar persembahan yang kami berikan ini menjadi kemuliaan nama-Mu tempat ini, dan kami juga berdoa ya persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemajuan nama-Mu saja ya Bapak. Biarlah persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum di tempat ini dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami telah berdoa dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita angkat pujian. Tahu siapa yang Tuhan
bahwa Tuhan yang pimpin kehidupan kita untuk lebih dekat pada Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Tuhan yang pimpin masa depan kehidupan kita. Pujian Tuhan, dan Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian ini dan kita akan datang kepada Tuhan, kekuatan di hidupku. Ku dapat
kerinduan kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan, kepada kekuatan kehidupan kami. Makanya itu kami lebih rindu untuk mendekat kepadamu. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Sebentar Tuhan, kami akan mengucap sabda firman-Mu. Tuhan, dalam kata ajar kami, Engkau membimbing kami, Engkau menempelak kami, Engkau menasihati kami Tuhan, supaya kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kehadiran kami. Urapi kami yang menyampaikan sabda firman, kerinduan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, firman Tuhan ini dalam tangan-Mu, Kau sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan kita syukur. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Kita ada di dalam anugerahnya, kita ada di dalam rumah Tuhan. Saat ini adalah anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang pribadi yang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita belajar tentang pribadi yang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara, kalau suka memberi, itu lawannya apa sih? Dengan kata lain, suka memberi lawannya serakah. Mungkin secara kasar kita katakan di sana serakah, bukan hanya suka diberi. Setiap orang juga suka diberi, benar tidak? Tetapi yang dikatakan suka memberi itu sebenarnya lawannya serakah. Orang yang suka memberi itu bukan orang yang hidupnya kekurangan, lalu dia pemberi orang lain. Bukan, saudara. Apa yang disebut orang yang suka memberi itu adalah orang yang hidupnya melimpah. Kadang orang berpikir salah, melimpah itu hidupnya, waduh, banyak duitnya, kaya raya gitu. Tidak, saudara. Melimpah itu sering saya katakan, hidup kita diberkati penuh, cukup seperti sebuah gelas diisi air penuh. Tapi kalau air itu terus dimasukkan, dia akan mengalir, melimpah kepada orang lain. Nah, kalau orang serakah itu bagaimana? Kalau orang serakah itu walaupun dia sebenarnya sudah dapat penuh, tapi merasa kurang. Lalu kalau dia berusaha, dia dapatkan sesuatu ditumpuk undung sampai jadi gunung. Itu namanya melimpah. Salah, saudara. Sekali lagi, melimpah adalah penuh dan mengalir. Demikian juga pribadi yang terlebih berbahagia memberi itu adalah pribadi yang bersyukur, merasa hidupnya penuh berkat Tuhan, dan dia mengalirkan kepada orang lain. Amin. Sekarang kalau kita berbicara memberi, itu memang berbicara tentang materi, pemberian, benda, uang, harta, gitu ya.
berbicara tentang memberi, itu adalah hal-hal yang sehubungan dengan harta benda dan lain sebagainya. Itu pandangan dan pola pikir dari manusia umumnya yang ada di dalam dunia ini. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara semua, baiklah, kita akan belajar. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang perihal memberi. Kalau orang di dalam dunia ini menganggap memberi atau katakan amal, ya, memberikan amal, itu yang dilihat apanya, besarnya amalnya. Kalau dikatakan, oh Bapak ini, wah dia amal sekian banyak dan lain sebagainya. Dan ada orang menganggap bahwa amal itulah yang bisa membawa mereka masuk surga. Tetapi apakah bagi kita seperti itu? Tentu tidak. Pola pikir firman Tuhan Alkitab itu tidak seperti pola pikir manusia yang ada di dalam dunia ini. Kalau Tuhan berbicara terlebih suka memberi daripada menerima, yang dilihat Tuhan, yang dipandang Tuhan bukan materinya, bukan pemberiannya, bukan bendanya. Yang terutama diperhatikan oleh Tuhan apa, saudara? Apa? Pribadi, ya. Pribadi dari orang yang memberi. Jadi Tuhan itu lebih banyak bekerja dalam hidup kita itu tidak bekerja tentang perkara yang materi, saudara. Lebih banyak dia mengerjakan kita itu mengerjakan pribadi kita ini, ya. Supaya pribadi kita ini menjadi garam dan terang dunia, supaya pribadi kita ini menjadi berkat bagi orang lain, ya. Supaya pribadi ini menjadi sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau begitu, kalau Alkitab mengajarkan terlebih berbahagia memberi, Alkitab sedang berbicara tentang pribadi saudara dan saya. Amin. Ya. Pribadi kita, hati kita. Sekarang kalau misalkan saudara menjadi orang kaya, saudara mau bahwa engkau itu terkenal dan engkau memberikan sedekah kepada banyak orang. Tetapi kalau yang ada di dalam hatimu agar engkau terkenal, itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita suka memberi, itu lihat ke dalam hati kita. Mungkin kita bukan orang yang bisa memberi banyak, ya. Tetapi yang kita berikan itu juga bukan hanya harta atau uang atau benda, tetapi kita bisa memberikan tenaga, kita bisa memberikan talenta kita bisa memberikan waktu kita, doa kita. Itu adalah pemberian yang Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kalau pribadi suka memberi, jangan saudara pandang dia suka menolong orang, dia punya banyak uang, dia dan seterusnya. Bukan itu. Sekarang gambarannya begini ya, gambaran secara sederhana.
dulu waktu Mbak Midi dan Mbak Esther ada di sini, artinya kalau Jumat, Sabtu, Minggu ada di sini. Setiap pagi saya itu tidak kesulitan ya. Tetapi setelah mereka tidak ada di sini, saya itu agak kesulitan waktu saya sendirian, waktu nggak ada yang lain di sini. Pagi sebenarnya hari Minggu saya mau full hati, hidup, dan segala yang saya persiapkan adalah persiapan untuk kebahagiaan. Tetapi bukankah kita harus perhatikan anak-anak sekolah minggu yang pagi sudah datang ke sini, mungkin belum sarapan, harus paling tidak goreng tempe dan membuat sambal gitu ya. Nah, saya berusaha untuk melakukan semuanya dengan baik. Tapi saya bersyukur beberapa banyak waktu yang lalu Bukti Bakti, istrinya Pak Eko ini bilang kepada saya, Minggu nggak usah bikin sambal, aku saja tak bawakan sambal dari rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu pemberian yang berharga nggak buat saya? Walaupun itu sambal, harganya berapa saudara? Itu berharga buat saya karena saya tahu waktu saya harus lebih banyak untuk hati, waktu saya untuk kebaktian yang akan kita jalani. Dengan dibuatkan sambal, saya hanya perlu goreng tempe. Bapak Ibu, itu sebuah gambaran bahwa pemberian yang Tuhan inginkan, pribadi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan maksudkan itu bukan seperti yang dipandang oleh dunia ini. Ya. Kalau di sini di kampung biasanya orang-orang senang dengan Buddhis, suka apa? Suka ringan tangan gitu ya. Kalau ada yang punya kerja atau apa, Buddhis mesti ada ke sana. Nah, apakah itu berupa uang? Tidak, saudara. Tidak. Itu sesuatu yang seberapa yang dia punya hati untuk memberi. Itu hanya contoh-contoh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mempraktekkan hal-hal yang semacam itu. Tapi mari kita bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam hal memberi. Sekali lagi, yang Tuhan inginkan apa saudara? Sikap hati, ya. Sikap hati, sehingga apabila kita melakukan sesuatu, memberi sesuatu, mengeluarkan tenaga sesuatu, misalkan yang punya talenta musik ini suka melayani di dalam musik, mari kita lakukan dengan kasih kepada Allah, dengan hati yang penuh sukacita dan tulus, bukan terpaksa, ya. Bukan terpaksa. Mari kita memiliki pribadi yang mau melakukan yang terbaik untuk apa yang kita berikan bagi Tuhan. Kalau saudara seperti tadi hanya memberi sambal kepada saya, itu sebenarnya melakukan sesuatu bagi Tuhan. Mari kita lakukan dengan suatu hati yang penuh kasih, penuh sukacita, bukan waduh contoh Natal itu susah aku. Masa di rumah harus apa? Harus membelikan baju-baju anak-anak, atau harus membelikan ini untuk cucu-cucu. Saya harus ada uang untuk Natalan. Loh, di gereja ditarik lagi.
Bisa nggak kita kadang-kadang jadi orang yang semacam itu? Saudara merasa bahwa apabila kita pada hari Natal harus memberi, harus melakukan sesuatu, tapi saudara mengeluh, saudara merasa berat, saudara merasa Tuhan sungguh tidak inginkan. Lebih baik saudara tidak memberi daripada memberi dengan kesal hati. Memberi dengan kesal hati, memberi ibadah itu ngomel-ngomel, Tuhan Yesus sungguh tidak senang. Coba kita lihat apa yang dikatakan Tuhan tentang memberi itu di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 12. 2 Korintus 9 ya, yang ada di bawah ini sudah kita buka. Mungkin ada yang suka membacakan. Mari. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa menunjukkan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, kita lihat saudara, mari kalau di dalam hal memberi, kita perhatikan ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Tuhan sungguh tidak ingin saudara memberi dengan hati yang rela, hati yang sedih. Kenapa kok saudara memberi? Karena merasa gengsi, orang lain memberi saya tidak. Mari kita ingat, kalau kita bekerja sama untuk memberikan sesuatu, itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa memberi sedikit, kita berikan sedikit. Jangan berpikir tentang gengsi dan hal yang lain. Amin. Kalau kita memang dalam keadaan kita tidak ada, kita punya anak sedikit, kita memberi sedikit tidak apa-apa. Tapi dengan hati yang apa tadi? Rela. Ya. Jangan dengan sedih hati, jangan merasa terpaksa. Kenapa hari ini kita berbicara tentang ini? Karena Tuhan mau siapkan kita untuk hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Jadi yang berikutnya, kita menjadi pribadi yang suka memberi itu, kita melihat dalam ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi kalau engkau merasa kok saya tidak cukup banyak uang untuk memberi, lalu saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya supaya saya bisa memberi lebih. Bisa enggak saudara? Bisa. Ya, di sini dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Pribadi yang suka memberi, yang diinginkan oleh Tuhan adalah pribadi yang melimpahkan kebajikan kepada orang lain. Amin. Mari kita lihat berikutnya ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Apa yang dimaksud di sini? Kita itu menjadi pribadi yang suka memberi adalah kita hidup mengeluarkan buah-buah kebenaran. Ingat ya, bukan buah kesombongan, kebanggaan diri dan lain sebagainya. Buah kebenaran, buah kasih yang kita sampaikan, kita tunjukkan kepada semua orang. Nah, buah apa lagi? Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan apa saudara? Syukur kepada Allah oleh karena kamu. Membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Beberapa banyak waktu yang lalu saya itu seperti seperti dikritik karena saya membantu murid saya, murid Kristen yang bukan dari gereja ini. Saya membantu membayarkan angkatan pada waktu itu, dan saya juga kalau nggak salah saya ambil sebagian dari keuangan yang ada yang kami sediakan untuk dana sosial, lalu saya tambah lagi. Kenapa saudara? Karena waktu itu murid saya itu sudah kelas 2 kalau nggak salah, kelas 11 mau naik ke kelas 3, kelas 12, dan tidak bisa mengikuti PKS ya, ulangan akhir. Kalau dia tidak bisa mengikuti ulangan akhir, dia tidak akan naik kelas. Kalau dia tidak punya nilai ulangan akhir, kenapa dia tidak bisa mengikuti ulangan akhir? Dia tidak bisa membayar SPP-nya selama sekian lama, dan dia tidak bisa membayar uang untuk PKS tadi. Lalu saya hubungi anaknya. Setelah saya tahu, anak ini kok tidak ada nilai, bagaimana? Saya hubungi anaknya, kenapa kamu? Terus dia bilang, ibu, ayah saya yang kerjanya seperti tambal ban, ayah saya sakit stroke, dia tidak bisa bekerja. Ibu saya menjadi pembantu rumah tangga supaya kami bisa makan, kami bisa hidup. Lalu untuk bayar sekolah tentu tidak mungkin.
Saudara, kalau saudara menghadapi orang yang seperti itu sebagai anak Tuhan, apakah engkau nggak mau berusaha untuk menolong anakmu? Tentu pasti saudara mau menolong. Itulah namanya kasih dari anak Tuhan. Itu namanya kita mempunyai pribadi yang penuh kasih. Walaupun akhirnya saya mendapat celaan dan lain sebagainya. Itulah cara Tuhan mendidik kita. Dan jangan khawatir, kalau engkau mengalami seperti saya mungkin dicela, kok berlebihan, kok begini, begitu, marilah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu telah membentuk pribadi saya menjadi pribadi yang mengasihi. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri katakan di dalam firman Tuhan katakan di dalam ayat 11 dan 12, kalau kita memberi, itu bisa membangkitkan rasa syukur kepada Allah oleh karena pemberian saudara. Siswi itu akhirnya bisa naik kelas, bisa tamat sekolah, bisa kuliah di satu tempat yang kuliahnya tidak usah membayar ya, yang saya tidak tahu bagaimana, tetapi ada pada masa ini banyak tempat-tempat perkuliahan yang suka menolong mereka yang sebenarnya mampu tapi tidak ada keuangan. Nah, hal yang seperti itu membangkitkan apa di dalam diri orang yang kita tolong? Membangkitkan rasa syukur, pujian kepada Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Nah, saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu supaya orang lain yang dalam keadaan terpuruk merasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Itulah pribadi yang Tuhan inginkan dari kita. Pribadi yang tidak berpusat kepada diri sendiri, kepada mungkin kita akan berpikir anakku dewe sik butuh, siapa sik butuh. Betul saudara, Alkitab juga tidak mengajarkan kita suka memberi tanpa memiliki rasa tanggung jawab. Begini ya, orang Israel mereka punya aturan-aturan di dalam kehidupan mereka sehubungan dengan agama mereka, orang Yahudi itu, bahwa kalau orang sudah tua, mungkin usia 60 tahun ke atas, anaknya itu punya tanggung jawab untuk memelihara orang tuanya, gitu ya. Jadi setiap keluarga itu mereka punya tanggung jawab untuk apa? Memelihara keluarganya. Tapi kemudian ada orang-orang yang di dalam dunia ini kan ada banyak anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Benar tidak? Itu sudah banyak di dalam dunia ini, umum ya. Sekarang dari antara orang Yahudi itu yang punya tradisi yang begitu ketat, ada orang-orang yang tidak senang sama orang tuanya, lalu dia begini, dia bawa persembahan ke bait Allah, dia memberikan uang sekian banyak, lalu dia katakan kepada imam yang ada di bait Allah, dia katakan, ini saya persembahkan uang yang untuk menghidupi orang tua saya,
uang tanggung jawab untuk orang tua saya persembahkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus membenarkan tidak? Tuhan Yesus membenarkan tidak? Di dalam kisah itu, mari sering kalau cerita dalam Alkitab juga saudara kadang-kadang pelajari lebih supaya kita tahu lebih ya. Tuhan Yesus katakan itu tidak benar. Karena apa? Memelihara orang tua itu bagi mereka adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Walaupun dia memberikan puluhan juta, ratusan juta ke gereja misalkan, kalau kita orang Kristen kan di gereja, mereka dibayar. Tetapi kalau engkau lakukan itu hanya karena tidak ingin memelihara orang tua, itu suatu yang tidak benar. Tuhan Yesus menegur. Jadi dalam hal Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi suka memberi, bukanlah menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Ini ya gambarannya, saya lebih suka apa yang saya alami pada waktu puluhan tahun yang lalu. Kami, keluarga kami, saya dan Mbak Om ya, yang dipanggil Mbak Om itu, kami tidak hidup dengan keluarga kami saja, tetapi ada beberapa banyak anak kaum muda yang ikut di sini supaya mereka bisa sekolah. Rumahnya dipakai sana, terus orang tuanya belum kenal Tuhan, orang tuanya nggak mau membiayai, memang keadaan hidupnya ya begitulah, tidak mau membiayai untuk anaknya sekolah di Tumpang, yang ada SMA atau SMK di Tumpang. Lalu mereka ikut kami, gitu ya. Mereka ikut kami. Yang lain ada orang tuanya katakan, waduh tante saya sudah nggak bisa didik anak ini. Anaknya masih SD, masih kelas berapa. Di sekolah, waduh, bawa silet, bawa segala macam. Waktu dia ini dengan teman-temannya, tante tolong biar dia di sini, biar dididik oleh tante. Nah, semua itu apa kira-kira mereka yang ikut di sini itu apa kira-kira karena saya merasa saya bisa membiayai banyak orang dan lain sebagainya? Tidak, saudara. Itu didatangkan oleh Tuhan. Itu datang diperhadapkan kepada kami. Kami memelihara mereka. Tetapi jangan anggap bahwa kami itu mentelantarkan anak kami untuk memelihara mereka. Tidak, saudara. Waktu anak kami masih kecil, butuh susu, butuh ini, butuh itu, kami utamakan itu untuk anak kami. Anak yang masih kecil, sedangkan yang besar-besar mereka bersama kami yang dewasa ini harus mengalah tentunya. Jadi lah kalau memang misalnya kalau memang pada waktu itu kami mentelantarkan anak kami hanya untuk memberi kepada yang lain, memperhatikan orang lain, nggak memperhatikan keluarganya, saudara, anak-anak saya mungkin sekarang jadi orang yang mungkin nggak bisa saudara bayangkan. Anak-anak saya sekarang semuanya ada dalam keadaan yang sehat. Mereka bisa kuliah, mereka bisa semua. Apakah kami mentelantarkan mereka? Tentu tidak. Ini saya beri gambaran kepada saudara supaya jangan kita itu salah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, salah mengerti tentang ajaran firman Tuhan. Jadi kita memberi bukan sebagai orang yang sok, tetapi kita memberi karena
kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan kita memberi bukan dengan cara tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab kita sendiri. Amin. Jadi suka memberi, tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya juga cerita sedikit lagi tambahan. Mbak Esther itu, ya Esther saya itu ikut di sini mulai kecil ya, mulai kelas 5 SD. Jadi bagi saya Mbak Esther itu adalah sama seperti cucu saya sangat mengasihinya sama dengan cucu saya. Tetapi ada di sini sama-sama seperti yang lain. Tetapi karena orang tuanya dua-duanya bekerja untuk biaya sekolah sampai kuliah bukan saya. Saya memberikan tanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Benar kan Mbak Esther? Ya. Jadi Mbak Esther bisa melanjutkan sekolah SMA terus kuliah, itu semua dibiayai oleh orang tuanya, bukan oleh saya. Kenapa saya bertindak seperti itu? Saya mau orang tuanya yang dulu tinggal bersama saya, ayahnya saya anggap sebagai anak saya, menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Waktu Esther kuliah, hanya saya bilang, kadang kalau kamu terpaksa, mamamu nggak bisa beri uang untuk apa ya, untuk mungkin makan di sana, untuk ongkos naik kendaraan dan lain sebagainya, kamu bicara sama saya akan bantu. Tetapi saya tidak membiayai Esther sedemikian rupa. Bapak Ibu, kalau saya ungkapkan ini adalah suatu pengajaran di mana bahwa kita itu menjadi orang yang suka memberi, tetapi dengan satu pribadi yang juga bertanggung jawab. Amin. Dan kalau mungkin saudara mendengar yang tidak tentang hal mungkin dianggap saya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan lain sebagainya, ya perhatikan bahwa tidak perlu hal-hal yang negatif yang saudara dengar itu masukkan di dalam hati. Kan saudara tidak tahu apa yang ada sebenarnya. Nah, marilah kita perhatikan tentang tanggung jawab. Sikap yang diajarkan oleh Paulus seperti ini yang tadi belum kita baca. Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Mari silakan membacakan saudara. Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Mari silakan yang mau membacakan. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-33 sampai yang ke-35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Iya,
Perhatikan Paulus mengatakan dia pergi memberitakan Injil kemana-mana bersama dengan gurunya, katakannya gurunya untuk memberitakan Injil. Dan yang membiayai siapa? Tidak ada. Rasul Paulus sendiri bekerja, dibantu oleh gurunya, bekerja keras saudara, membuat kemah, membuat tenda. Lalu dia katakan seperti yang kita baca tadi, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun juga. Yang memberitakan Injil bukan untuk mendapat harta. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ia adalah orang yang bertanggung jawab. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan kawan-kawan seperjalananku atau krunya. Kemudian di dalam ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, dia katakan aku bekerja keras untuk kehidupanku dan kruku, ya dikatakan kawan-kawanku, tetapi dia tambahkan bahwa dengan demikian saya juga memakai hasil itu untuk membantu orang-orang yang lemah. Di Korintus itu ada keadaan yang pada waktu itu yang sangat bertolak belakang. Jemaat itu sebagian adalah orang kaya-kaya saudara, tetapi hanya bangga dengan kekayaannya, menjadi satu kelompok yang kaya saja. Ada masyarakat di sana yang sangat miskin, yang membutuhkan pertolongan. Waktu mereka perjamuan kasih dulu pernah saya katakan, mereka yang kaya berkumpul dengan yang kaya, makanan yang enak-enak dibawa orang kaya, dimakan yang kaya saja. Sedangkan yang miskin bersama dengan yang miskin, mungkin kalau kita sekarang bawanya telau, pupung, jemblem dan lain sebagainya, yang miskin hanya makan bersama yang miskin. Lalu Paulus mengatakan tidak seperti itu. Ya. Tuhan itu telah mengajar kepada kita. Saya memberi teladan kepadamu, saya bekerja keras untuk kami sekeluarga. Dia katakan anggap saja sekeluarga ya. Itu adalah rasa tanggung jawab. Tapi kita tidak lupa membantu orang yang miskin, yang membutuhkan pertolongan. Enggak seperti jemaat di Korintus itu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada orang Korintus supaya mereka menjadi orang yang bertanggung jawab dan peduli kepada orang lain. Nah, jangan takut dengan cengok orang seperti Paulus sendiri melakukan hal yang seperti itu oleh jemaatnya. Ada datang pengajar-pengajar palsu yang mengajak jemaat itu untuk untuk beralih kepada mereka, dan Paulus dikatakan seperti orang bodoh. Paulus dikatakan terlalu banyak hal yang dicela oleh pengajar palsu, dan sebagian jemaat mengikuti pengajar palsu. Itu sebabnya Paulus menegur dengan keras di dalam kitab 2 Korintus. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, coba baca kitab 2 Korintus. Ya. Jadi jangan takut dengan cemooh. Tetapi Paulus menjelaskan sebenarnya itu begini.
kamu telah dirampok oleh pengajar palsu itu. Kamu menganggap bahwa aku bodoh. Itulah yang dikatakan, yang kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Yang berikut, kembalikan milik Tuhan dulu, jangan salah gunakan. Apa milik Tuhan itu, saudara? Persepuluhan. Persepuluhan itu milik Tuhan. Kalau kita tidak mengembalikannya, kita mencuri. Coba baca di kitab Maleakhi, kita itu mencuri milik Tuhan. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab, jangan mencuri milik Tuhan dipakai untuk menolong orang miskin. Tidak betul. Satu kali ada seorang siswa yang belum lama keluar dari sekolah teologi. Dan jangan saudara anggap kalau orang keluar dari sekolah teologi itu pasti pengertiannya, hidup rohaninya sudah jauh dari saudara. Tiap orang punya pribadi masing-masing, dibentuk oleh Allah masing-masing. Jadi pengalaman pemuda ini apa? Dia itu suka main gitar. Dia itu ingin main gitar di gereja pada zaman yang lalu itu, sudah lama, tidak seperti sekarang ada banyak musik. Dia ingin di gerejanya itu dia main musik untuk mengiringi nyanyian. Lalu dia katakan, Tuhan, perpuluhan saya kali ini tidak saya berikan ke gereja, Tuhan. Saya ingin beli apa? Beli gitar. Dan gitar itu untuk pelayanan kan Tuhan. Udah, dia sudah berdoa begitu, lalu dia beli gitar. Dia dapat gitar yang bagus dan biasa. Dia pakai gitar itu untuk memuji Tuhan di gerejanya. Saudara, satu saat tiba-tiba gitarnya hilang. Ada yang mencuri. Dan waktu dia berdoa, Tuhan, saya gitar itu kan untuk melayani Tuhan, kok bisa hilang Tuhan? Tuhan katakan, ya kamu beli gitar itu dengan hasil mencuri, kata Tuhan. Sekarang dicuri, ya kamu harus terima. Saudara, dia baru menyadari bahwa apa yang menjadi milik Tuhan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan kita pakai, walaupun itu untuk kehidupan sosial, walaupun itu bukan untuk diri kita sendiri, kita harus menghargai Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mencela pola pikir orang Yahudi yang menyalahgunakan persembahan untuk tidak bertanggung jawab tadi. Sikap yang diajarkan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 20:33 ayat 33 sampai 35, bertanggung jawab tetapi juga memberi. Jangan takut dengan semua orang seperti Paulus, tetapi yang saudara harus takut apa? Takutlah kalau engkau tidak menurut firman Tuhan. Takutlah kalau engkau tidak menurut firman Tuhan. Sekarang mari kita kembali kepada bagian yang ketiga, menjadi pribadi yang terlebih berbahagia memberi. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang terlebih berbahagia memberi? Pertama kali, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 berbicara tentang engkau harus dilahirkan kembali. Bagaimana kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru? Kita bertobat dari segala dosa. Itu langkah pertama. Kita harus jadi orang-orang yang telah bertobat dan
dilahirkan kembali. Yang kedua, milikilah persekutuan yang intim dengan Dia, karena Dia sumbernya kasih. Saudara tidak bisa mengasihi seseorang, saudara marah, saudara membenci, apa yang saudara lakukan? Tuhan, saya mau dekat dengan Engkau, Tuhan berikan kasih-Mu di dalam hati saya. Amin. Amin, saudara. Kasih itu hanya ada di dalam Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, kasihnya mengalir dalam hidup kita. Yang berikut, hargailah firman Tuhan dan hiduplah dalam firman Tuhan. Hormatilah firman Tuhan sebagai kaidah mutlak bagi perilaku kehidupan. Hormati dan lakukan seluruh kebenaran yang engkau ketahui. Ada orang yang mengatakan, wah, perkara perpuluhan itu aku gak cocok. Orang lain gak memberi perpuluhan, kok hidupnya diberkati. Karena yang dia pandang apa? Materi. Marilah kita belajar untuk mengikuti seluruh kebenaran firman Tuhan dengan kasih. Sekarang yang terakhir, saudara, saya sendiri tidak berpikir pada hal itu. Saya sudah membuat yang saya persiapkan untuk khotbah ini. Tiba-tiba waktu saya pernah berdoa, Tuhan mengingatkan ini. Ini yang harus kamu sampaikan. Apa itu, saudara? Bahwa selama ini kalau Natal, kalau kegiatan yang lain, saudara dan saya melakukan semacam perjamuan kasih, itu di hadapan Tuhan itu indah. Tadinya saya juga tidak berpikir hal itu, tetapi Tuhan katakan bahwa itulah yang menunjukkan pribadi saudara dan saya di tengah jemaat ini yang memiliki hati yang penuh kasih. Sehingga pada waktu ada teman-teman Mas Yose datang ke sini untuk pelayanan kita, saya itu sebenarnya sungkan ngomong kepada ibu bapak untuk memberikan mereka makan. Saya hanya berpikir, ya sudah, minta ibu bapak bawakan kue-kue aja, nanti saya akan usahakan untuk mereka makan. Tapi ternyata ibu-ibu bilang, enggak, tante, kami enggak akan memberi kue, kami beri makan. Oh, ya puji Tuhan. Saudara, hal yang seperti itu kelihatannya bagi saya biasa ya, kita di gereja ini berbuat seperti itu. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan menghargai hal itu. Tuhan menghargai hal itu. Dan Tuhan katakan pasti kuasa ke-8 akan coba menghancurkan segala yang baik yang saudara lakukan. Yang selama ini sudah ada di gereja ini, itu yang saudara lakukan itu adalah hal baik di pemandangan Tuhan. Tapi Tuhan katakan hati-hati ya. Kuasa ke-8 itu berusaha menghancurkan. Pada Natal yang lalu, kuasa ke-8 itu berusaha menghancurkan sedemikian. Tetapi saya bersyukur tidak sampai menghancurkan. Hanya ada beberapa hal yang akhirnya tidak jadi kita lakukan karena sesuatu yang terjadi. Itulah yang dikatakan Tuhan. Jangan kita terbawa oleh putar balik yang dilakukan oleh kuasa ke-8. Kita tidak perlu berbicara tentang orang, tentang siapa, tapi saudara harus tahu bahwa kalau kita melakukan kasih bersama-sama, itu adalah kita melakukan bagi Tuhan.
Kalau ada sesuatu yang mau menggagalkan, itu bukan manusia, saudara. Siapa? Kuasa kegelapan. Karena persekutuan kasih kita itu di hadapan Tuhan indah. Amin. Jadi mari Tuhan katakan seperti itu karena kita akan menghadapi Natal. Di dalam Natal nanti kita akan tetap menjadi orang-orang yang pribadi, yang terlebih suka memberi daripada menerima. Jangan sampai ada dari jemaat ini waktu Natal, waktu kita mau melakukan sesuatu mengatakan, waduh gerejaku gak kayak gereja Om. Gereja di sana itu gereja besar itu enak jadi anggotanya gereja besar. Kenapa? Waktu Natal kami mendapat, kami tidak harus berkorban. Saudara, mari kita berhati-hati. Ya, mari kita berhati-hati. Pandangan saudara dan saya jangan perihal materi dunia, tetapi pandangan saudara dan saya, kita adalah pribadi-pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kalau kita mengadakan Natal, pribadi kita harus mempunyai satu rasa kasih keselamatan jiwa-jiwa, bukan hanya untuk kita bersuka cita. Jadi segala yang kita lakukan, mari kita lakukan dalam pribadi yang penuh dengan kasih Allah. Bersyukurlah kalau selama ini saudara telah melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tetapi mari berjaga-jaga supaya jangan kita dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Mari kita bersama-sama membawa hidup kita berkata kepada Tuhan, Bapa, bentuk hidup, sentuh hatiku Tuhan, sentuh hatiku, dan bentuklah, ubahlah hidupku menjadi yang lebih baru. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan itu kurnya berbunyi, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara.
merenungkan diri kita dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan dan kita berkata, Bapa, sentuh hati, ubah hidup, jadikan yang baru, Bapa. Biarlah hatiku penuh dengan kasih, biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup, sehingga Engkau menyertai hidup kita, sehingga kami melihat kemuliaan berkat kasih karunia. Bapa, kami bukan orang yang baik, tetapi Engkau mau membentuk kami, Engkau mau mengubah kami, sehingga kami lebih hari menjadi orang yang lebih mengasihi, lebih memperhatikan orang lain, lebih peduli terhadap yang membutuhkan. Bapa, penuhi hati kami dengan kasih. Kasih kami tidak cukup, Bapa. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu kehadiran kasih-Mu mengalir di dalam hati, sehingga kami tidak mudah dikelabui oleh kuasa kegelapan, sehingga kami kokoh berdiri menjadi pribadi-pribadi yang Engkau kehendaki, pribadi yang seperti Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Kami butuh diubahkan oleh-Mu, kami butuh diperbarui oleh-Mu, kami butuh semangat yang dari Engkau ya Roh Kudus. Kami tidak dapat melakukan dengan kekuatan kami sendiri, kami butuh Engkau Roh Kudus. Tolonglah kami, tolonglah kami. Nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mohon Ibu Setiati berdoa buat kita semua. Bapa yang penuh kasih, yang hari ini kami mengucap syukur Bapa, sebab kasih setia-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat firman yang telah dikabulkan bagi kami. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh menguatkan kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami melalui firman pada siang hari ini. Kami perlu Roh Kudus untuk membimbing kami, untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, yang senantiasa ingat akan kasih-Mu, supaya kami juga boleh mengasihi sesama kami. Kami mengucap syukur Bapa, kiranya melalui firman pada siang hari ini kami boleh semakin bertambah-tambah mengasihi. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kuasa kasih Roh Kudus sendiri akan memberkati setiap pelayanan beliau, menolong beliau di dalam setiap pengharapan Tuhan. Memberkati keluarga, anak cucu menantu baik yang dekat maupun yang jauh. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan akan menjadikan mereka pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan kami pribadi lepas pribadi yang saat ini datang di hadapan hadirat Bapa. Kiranya Bapa, Engkau memakai kami masing-masing dimanapun kami berada, supaya kami boleh melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, kami boleh menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan, pribadi yang melakukan kasih kepada orang lain, sebagaimana Bapa telah memberikan kasih kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini dan seterusnya dalam pimpinan Roh Kudus. Jadikan
berikanlah kami berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa dan ucapan kita. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang memimpin kita, dan mengurapi kita untuk menjadi berkat, untuk mengasihi banyak jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Siang Tuhan memberkati. Silakan duduk dulu. Ada beberapa pengumuman.